Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Seperti yang sudah gua katakan di salah satu komentar, di mana gua bakal membuat video pembahasan dari Amphibia episode 18 dan 19 secara bersamaan. Kenapa gua melakukan hal ini? Well, itu dikarenakan episode 18 kemarin tidak begitu banyak hal yang bisa dibahas. Dan karena hal ini juga, durasi video gua menjadi terlalu pendek. Maka dari itu, gua bakal menggabungkannya dengan episode minggu ini, yaitu episode 19. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari episode Bessie and Michelangelo. Melihat dari judulnya, harusnya kita bisa menebak kalau episode ini bercerita tentang apa. Yap, sebagian besar episode ini berfokus pada karakter Bessie. Buat yang belum tahu, Bessie adalah salah satu anggota dari Planter Family, yaitu seekor siput yang tugas utamanya ya hanya menarik kereta milik Hapap. Bisa dibilang Bessie di sini menjadi kayak semacam kuda lah gitu. Di episode ini, Anne, Marcy, dan para Planter sedang mempersiapkan perjalanan menuju kuil yang ketiga. Sebelum mereka pergi, Hapap meminta Bessie untuk menjaga Michelangelo, seekor siput yang mereka ambil di Newtopia. Hapap memberikan amanah kepada Bessie untuk selalu mengawasi Michelangelo. Ya, bisa dibilang ini merupakan tipikal episode di mana salah satu karakternya harus menjaga seseorang yang biasanya ya adalah anak kecil ataupun bayi. Tapi di pertengahan episode, anak yang dijaga ini malah membuat kekacauan yang membuat si penjaga ini malah menjadi kewalahan. Ya, tipikal episode yang cukup mainstream lah, dan plotnya sendiri juga sangat mudah ditebak. Dan juga cerita Bessie ini nggak begitu memberikan peran yang banyak ke dalam seluruh lore cerita dari kartun ini. Mungkin satu-satunya highlight dari episode ini adalah ketika Marcy meminta Anne untuk mengubah penampilannya, karena ia merasa kalau Anne terlihat sangat kusut. Di akhir episode, Anne akhirnya memiliki penampilan baru, yaitu sekarang ia memakai baju armor. By the way, baju armor ini sangat berbeda dengan armor yang pernah ia pakai ketika peristiwa Menara Kodok, atau lebih tepatnya di momen pertarungan antara Anne melawan Sasha. Mungkin itu aja sih hal yang menarik yang ada di episode ini. Sekarang kita lanjut ke episode yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu The Third Temple. Episode ini dibuka dengan scene flashback, yaitu momen di mana Anne dan Marcy pertama kali bertemu dengan Sasha. Momen ini menunjukkan kalau Anne sebenarnya sudah lebih lama berteman dengan Marcy ketimbang Sasha. Dan dari sini juga, kita tahu kalau dari dulu, Sasha sudah memiliki sifat yang peduli dan tidak takut dengan apapun. Atau lebih kerennya kita sebut dengan fearless. Meskipun awalnya ia tidak mengenal siapa itu Anne dan Marcy, namun ia tetap membantu mereka berdua dalam menghadapi para pembuli. Setelah itu, scene kembali ke masa sekarang di mana Anne, Marcy, dan para Planter serta Frobo menaiki Joe Sparrow untuk pergi ke kuil yang ketiga yang terletak di dalam Gunung Merapi. Harusnya ini bukan lagi suatu kejutan ya, karena dalam trailer sendiri kita sudah diberi petunjuk kalau misalnya kuil yang ketiga berada di dalam Gunung Merapi. Saat mereka sampai ke dalam kuil, para Planter segera mengalami dehidrasi. Ya, mengingat mereka adalah seekor amfibi dan tubuh mereka selalu harus lembab. Mereka pun sampai di ruangan yang penuh dengan cacing lava. Anne dan Marcy berusaha melawan mereka dengan palu raksasa yang disediakan. Namun tiba-tiba, Sasha muncul untuk membantu Anne dan Marcy ke ruangan berikutnya. Marcy sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Sasha. Namun tidak demikian dengan Anne. Anne masih tidak mempercayainya, terutama setelah pertarungan terakhir mereka di Menara Kodok. Keadaan jadi semakin tidak mengenakan dengan fakta bahwa Sasha ternyata datang bersama Grime. Even in this state, those things were no match for me. Sasha mengatakan bahwa dia dan Grime telah berubah dan sekarang mereka ingin membantu Anne untuk mengisi batu permata. Meskipun begitu, Anne masih merasa curiga dan memperlakukan Sasha dengan sangat waspada. Yes, trust issue. Singkatnya, mereka sampai di tes terakhir, yaitu mereka harus berhadapan dengan sang penjaga batu lava, yang kemunculannya juga sudah pernah diperlihatkan dalam trailer kemarin. Namun tidak hanya tubuhnya yang sangat besar dan keras, sang penjaga ini juga memiliki kekuatan yaitu memanipulasi gravitasi. Anne, Sasha, dan teman-temannya mengalami kesulitan karena tekanan gravitasi yang terlalu kuat. Di tengah putus asa mereka, Anne memberikan motivasi kepada Sasha untuk melawan sang penjaga itu. Dengan bantuan dari tekanan gravitasi yang sangat tinggi, Sasha dapat membelah sang penjaga dengan sekali pukulan. Setelah penjaga lava itu dikalahkan, mereka pun langsung mengisi batu permata dan seperti biasanya, mata Sasha kini berubah menjadi warna ungu dan juga mulai menghilang sama seperti Marcy, atau dengan kata lain hilang secara total. Ketika mereka keluar dari kuil dan bersiap untuk kembali ke Wardwood, Grime mengingatkan Sasha mengenai rencana mereka. Sasha bersikap seolah kalau semuanya sesuai dengan rencana, namun terlihat dari raut wajahnya kalau ia masih merasa bersalah. Di momen ini, Sasha sadar bahwa tindakannya ini dapat membuat Anne semakin tidak percaya dengannya dan sekaligus membencinya. Akan tetapi, ia tidak mempunyai pilihan lain dan dirinya juga masih termakan oleh egonya. Sekarang kita lanjut ke episode berikutnya, yaitu The Dinner. Dalam episode ini,
Anne, Marcy, dan para planter sedang mempersiapkan makan malam penyambutan untuk Sasha dan Grime. Sementara Anne dan Marcy merasa sangat gembira dengan acara ini, para planter masih merasa curiga dengan mereka berdua, terutama Sprig yang sepertinya masih memiliki trauma mendalam kepada Sasha. Tetapi Anne dan Marcy berusaha untuk membuat mereka tetap tenang dan tidak panik. Sementara itu, Grime dan Sasha sedang bersiap-siap di dalam rumah Sandew Family, atau bisa dibilang rumah milik Felicia. Gue cukup suka bagaimana Felicia dapat dengan mudahnya memperbolehkan Grime dan Sasha untuk tinggal sementara di rumahnya. Sepertinya ya peristiwa di Menara Kodok sudah dilupakan oleh para warga di Wardwood. Namun uniknya adalah ketika Marcy dan Frobo datang ke Wardwood, para warga merasa tidak percaya dengan mereka dan sempat berusaha melawan. Sementara Grime yang jelas-jelas sudah memberikan mereka sedikit trauma, diperlakukan dengan cukup baik dan dibiarkan menetap di rumah Felicia. Sementara itu di dalam sana, Sasha bersikeras bahwa dia tidak ingin hadir ke acara makan malam itu. Tetapi Grime mengingatkannya kalau ini adalah momen penting untuk membangun hubungan yang dekat dengan Anne, Marcy, dan para planter. Dengan begitu, mereka akan menurunkan kewaspadaan kepada Grime dan Sasha. Sasha pun akhirnya mengalah, dan Grime memintanya untuk melepaskan semua senjatanya, termasuk senjata yang tersimpan di dalam baju armornya. How did you even walk? Sasha dan Grime tiba di dalam rumah Planter Family dengan membawa full cake no, yang menurut Grime adalah makanan penutup terbaik yang pernah ada. Anne, Marcy, dan Sasha dengan penuh kegembiraan akhirnya dapat kembali bersama. Tetapi ketika tiba waktunya untuk makan malam, Sasha mulai mempermasalahkan para Planter Family, khususnya Sprig, meskipun Grime mengatakan kepadanya untuk bersikap tenang. Akan tetapi, acara makan malam ini berubah menjadi canggung setelah kedua pihak saling melontarkan sindiran mereka. Jujur ini adalah momen paling lucu dalam seluruh series dari kartun ini. Udah gak kehitung sih berapa banyak gue ketawa karena momen ini. How many toads does it take to screw in a mushroom light? None. They prefer utter darkness and the smell of blood. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk bermain Pictionary, I guess. Meskipun hasilnya ya tetap nggak jauh beda dengan acara makan malam, hingga akhirnya Sasha pun tidak dapat mengendalikan emosinya. Di saat para gadis sedang berdebat, tiba-tiba Volcano milik Grime mulai mengeluarkan lava dan lebah raksasa. Grime mengatakan kalau mereka harus menghindar dari lava itu dan sekaligus melawan para lebah, karena ini bagian dari tradisi pesta para kodok. Hingga ia menyadari kalau para katak tidak merayakan hal yang serupa. Do frogs not do that? Dan ia juga tersengat oleh salah satu lebah yang mengakibatkannya lumpuh. Para gadis bekerja sama untuk mengalahkan lebah-lebah itu dan setelah itu, lava dengan cepat mengeras menjadi coklat. Saat Grime sadar, ia menawarkan semuanya untuk mencoba memakan lebah yang sudah ditaburi oleh coklat. Oke, seperti yang sudah kalian lihat kalau episode ini sebenarnya cuma bagian dari pengembangan karakter saja. Khususnya dalam kasus ini adalah Sasha. Dalam episode ini juga, Sasha mengatakan kalau ia sangat menyukai dirinya dan tidak ingin berubah. Dari perkataannya ini muncul kebingungan. Apakah alasan ia tidak ingin berubah karena dia memang sangat menyukai kepribadiannya, atau malah ini berhubungan dengan rencananya? Karena seperti banyak dari kalian yang sudah duga kalau kemungkinan besar Sasha akan kembali berkhianat di akhir episode nanti. Dan bisa saja alasan ia tidak ingin merubah kepribadiannya adalah karena ia tidak ingin Anne menjadi semakin sakit hati. Sasha sadar kalau Anne kini telah berubah menjadi lebih mandiri. Semakin Sasha membuat perasaannya tersakiti, semakin kuat pula rasa benci Anne kepada Sasha. Dan hal ini tentu saja akan membuat pertemanan mereka hancur, serta menyulitkan mereka untuk kembali ke bumi. Namun entahlah, semoga ini tidak berhubungan dengan rencana Grime. Ngomong-ngomong soal Grime, gue cukup suka dengan pengembangan karakternya. Kita awalnya mengenal Grime sebagai individu yang penuh dengan ambisi dan haus akan kekuasaan. Ya meskipun sifatnya itu masih melekat dalam dirinya sekarang. Namun, gue cukup suka bagaimana karakternya menjadi agak lebih konyol. Seperti yang gue pernah katakan di salah satu video, kalau Grime kini berubah menjadi kayak Thor di film Endgame. Namun justru perubahannya ini terasa sangat cocok. Gue nggak mempermasalahkan kalau karakter Grime menjadi kayak semacam karakter sampingan ketimbang villain utama. Meskipun ya kita tahu kalau ia bakal menjadi sumber masalah di akhir episode nanti. Namun gue nggak merasa kalau Grime bakal menjadi villain utama dari serial ini. Karena ya kita semua sudah tahu siapa yang bakal menjadi villain utama dari kartun Amphibia. Oke, sekarang kita lanjut ke episode terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu Battle of the Band. Di episode ini, Wali Kota Toadstool akan mengadakan kontes pertarungan band di Wardwood. Anne, Marcy, dan Sasha memutuskan untuk mengembalikan band mereka, yaitu Sasha and the Shark. Sementara Hufflepuff dan Sprig bergabung dengan Wally untuk membuat grup band mereka sendiri. Di saat mereka sedang berlatih, Sasha ingin menampilkan lagu hitnya, yaitu Heartstomper.
Tetapi N malah menyarankan lagu baru yang telah ia tulis, yang berjudul No Big Deal. Semua teman N menyukai ide itu dan juga lagu yang ia buat. Akan tetapi, Sasha mulai mengubah semua rencana N dengan kemauannya sendiri. Di sini terlihat jelas kalau Sasha memiliki sifat yang sangat over control. Ia ingin semuanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Merasa dirinya tidak memiliki kontrol penuh, Sasha pun memutuskan untuk meninggalkan bandnya dan mencari orang lain untuk bisa diajak. Ia mencoba untuk mengajak Grime, namun Grime memilih untuk tampil solo. Hingga akhirnya ia pun merekrut Toddy yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh wali kota Toadstool. Ketika Sasha bekerja sama dengannya, Toddy selalu mengikuti semua arahan Sasha. Sasha mempertanyakan tentang motivasi hidup Toddy yang selalu melayani tanpa pikir pamrih. Di sini juga Sasha mengatakan kalau dirinya memang memiliki sifat over control. Bahkan apabila ia tidak mendapatkan full control akan segalanya, hal ini dapat membuatnya menjadi gila. Toddy membalas pernyataan Sasha dengan mengatakan bahwa terkadang ia harus belajar untuk membiarkan orang lain memegang kendali, dan sesekali ia harus menjadi pendukung mereka. Karena itu berarti Anda mendukung orang yang paling Anda sayangi. Well, perkataan Toddy memang sangat bijak dan benar. Namun di sini gue mulai mempertanyakan tentang fetish Toddy, masochism maybe. A 1 and a 2 and a 20 times through. This is gonna hurt. Saat kontes band dimulai, semua orang menampilkan band mereka. Ketika Anne dan Marcy akan mulai band mereka, Sasha mulai menyesali tindakannya. Dengan Toddy mengatakan bahwa Sasha harus ada untuk teman-temannya. Ketika Anne dan Marcy menampilkan lagu No Big Deal, tiba-tiba Sasha muncul dari belakang untuk memberikan penampilan yang lebih luar biasa. Tentu saja band Sasha dan Toddy akhirnya dibubarkan. Di saat mereka selesai tampil, Grime tiba-tiba muncul menjadi kontestan terakhir dan ia memainkan alat musiknya selama 3 jam penuh yang sekaligus membuat dirinya menjadi pemenang. Anne mengatakan bahwa ini bisa saja menjadi malam terakhir mereka di Amphibia, sehingga mereka pun mengambil foto bersama untuk terakhir kalinya. This picture is taken before something bad is happened. Oke, jadi begitulah pembahasan dari episode 18 dan 19 dari kartun Amphibia. Sebelum gue menutup video ini, gue bakal membalas salah satu request dari kalian, yaitu mengenai promo dari final episode season kedua dari kartun Amphibia yang berjudul True Color. Jadi di sini gue bakal membahasnya sesingkat mungkin. Tanpa pikir panjang lagi, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, promo ini dibuka dengan scene para pasukan kodok yang sedang menjaga ruang bawah tanah. Melihat dari visualnya, ada kemungkinan kalau ini berada di Menara Kodok, lebih tepatnya di basementnya. Tetapi kita masih belum tahu Menara Kodok manakah di scene ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Menara Kodok sebenarnya berjumlah 4. Entah ini berada di menara yang dipimpin oleh Buck atau menara yang dipimpin oleh salah satu Toad Lord. Namun bisa saja ini berada di bawah tanah kastil Newtopia. Kemungkinan ini berasal dari scene terakhir dalam episode The First Temple, yang mana seperti kita tahu bahwa Andreas memiliki ruang tanah rahasia. Namun melihat dari ekspresi para kodok yang terkesan kalem dan seperti sedang menjaga, kemungkinan besar ya ini berada di Menara Kodok. Selanjutnya kita bisa melihat kalau para kodok sudah mulai menginvasi Newtopia. Lalu terlihat Kapten Bavo, pemimpin dari Menara Timur, memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang Newtopia. Scene selanjutnya menampilkan Grime yang menghantamkan Warhammer-nya di depan King Andreas. Dan hal ini membuat Andreas terlihat sangat marah. Andreas terlihat sangat mengerikan ya di sini. Satu hal yang perlu dipertanyakan dari sini ini adalah bagaimana bisa Grime masuk ke dalam kastil dengan membawa Warhammer-nya. Kemungkinan pertama, ia bersama yang lain masuk ke dalam kastil dengan damai dan sedang ingin berunding dengan King Andreas. Namun mengingat Grime adalah buronan Newtopia, ia tidak bisa begitu saja masuk ke dalam kastil. Jadi ya ada kemungkinan kalau Grime masuk ke dalam kastil dengan cara menyusup. Dan ketika mereka sedang berunding dengan Andreas, Grime muncul dan menghantamkan Warhammer-nya sebagai pertanda untuk melawan Andreas. Lalu terlihat di scene berikutnya, para pasukan kodok sedang berbaris di sebuah lorong dengan dibuntuti oleh General Yunan. Kalau melihat dari trailer Amphibia Return, kita bisa melihat Yunan sedang berdiri di tengah pasukan kodok yang sudah tumbang. Kemungkinan besar ini terjadi setelah Yunan menghabisi para pasukan kodok di scene sebelumnya. Scene selanjutnya menampilkan Anne yang memberikan kata-kata, mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi. Gue yakin perkataan ini ditunjukkan kepada para pasukan kodok yang akan sedang menginvasi Newtopia. Belum lagi scene setelahnya menampilkan para geng yang sedang berada di pintu besar. Sepertinya mereka akan berhadapan dengan para pasukan kodok. Scene selanjutnya menampilkan Anne yang sedang berhadapan dengan Sasha. Yap, di sini ini sepertinya Anne sudah mengetahui rencana Sasha. Scene selanjutnya menampilkan Polly yang ditemani oleh Frobo dan General Yunan yang kemungkinan besar akan berhadapan dengan para pasukan kodok. Scene selanjutnya menampilkan Grime dengan kata-kata, ini baru saja dimulai. Perkataan Grime ini bisa merujuk kepada Anne dan para geng atau bahkan ditunjukkan kepada King Andreas.
Lalu ada Sprig yang menembakkan lumpur dari ketapelnya, dan scene di mana Andreas berlari menuju Grime. Berikutnya, Grime terlihat sedang berteriak di atas balkon kastil, yang bisa gua asumsikan kalau ini adalah aba-aba untuk para pasukan kodok mulai menyerang Utopia. Promo ini ditutup dengan sebuah ledakan yang sangat besar. Untuk ledakan ini bisa diperkirakan berasal dari kotak musik yang mulai aktif, atau mungkin saja musuh utama dari serial Amphibia baru saja akan muncul. Oke, jadi begitulah pembahasan promo dari episode True Color. Karena Amphibia bakal tersisa 1 episode lagi. Jadi mungkin setelah pembahasan Amphibia selesai, mungkin adalah beberapa pembahasan mengenai Amphibia, khususnya soal teori mengenai season ketiga dan juga hubungannya dengan kartun Gravity Falls. Ya, gue bakal membuat video itu. Dan juga gue bakal membuat video yang sudah kalian request, yaitu alur cerita dari kartun The Owl House dan juga kisah cinta antara Marco dan Star. Jadi ya mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.